warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Samudra. Saya dari Universitas Bumi Gora Mataram, program studi S1 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS dari mata kuliah Pemrograman Sistem Jaringan yang diampu oleh Bapak Iputu Haryadi MKOM. NIM saya 2201020024. Langsung saja di sini ada dua soal. Yang pertama ini menginstalasi Ansible pada workstation dan mengkonfigurasinya sebagai control node serta mengkonfigurasi inventory untuk koneksi ke host-host yang dikelola yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Selain itu, mengubah dan melakukan troubleshooting playbook sederhana yang menggunakan variabel dan fact. Tentuan sebagai berikut. Yang pertama nih kita langsung saja mengeksekusi perintah lab start review -1 untuk menyiapkan lingkungan lab. Bentar. Dan di sini prosesnya sedang berjalan. Kemudian langkah B yaitu menginstalasi automation contain navigator pada workstation sehingga dapat bertindak sebagai control node. Repositorium memuat paket yang telah dikonfigurasi pada workstation. Langsung saja kita picu perintah sudo dnf install Ansible-navigator. Ini kita diminta memasukkan passwordnya. Passwordnya itu student. Langsung saja kita ketik walaupun tidak kelihatan. Setelah itu enter. Di sini kita diminta memasukkan y atau n. Di sini ya, y untuk iya dan n untuk tidak. Kita masukkan y, terus enter. Masih berjalan instalasinya dan di sini sudah selesai. Kemudian langkah C, dan ini diminta untuk berpindah ke directory /home/student/review-cr1. Langsung cd /review-cr1 dan klik enter. Nah, di sini sudah berpindah. Kemudian langkah D yaitu membuat file inventory /home/student/review-cr1/inventory pada control node. Inventory ini harus memuat grup bernama dev yang memuat host yang dikelola yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Langsung saja kita membuat filenya, tapi dengan picu perintah vim spasi inventory. Nah, di sini untuk mengawali pembuatan grupnya kita menggunakan sebelumnya i untuk masuk ke mode insert. Nah, di sini untuk membuat grup kita menggunakan kurung siku. Grupnya bernama dev. Kemudian kita deklarasikan hostnya yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Kemudian setelah itu escape *2wk untuk menyimpan dan keluar. Langkah selanjutnya yaitu yang E, membuat file konfigurasi Ansible. Sebelumnya kita coba, ini langkah yang E dulu, membuat file konfigurasi Ansible dengan nama /home/student/review-cr1/ansible.cfg.
File konfigurasi ini harus menggunakan file inventory project /home/student/review-cr1/inventory karena kita sudah berada pada /home/student/review-cr1, maka langsung saja kita picu perintah vim ansible.jfg. Bentar. Nah, di sini langsung saja kita klik dulu I untuk mode insert, kemudian 3 untuk mengawali playboard. Nah, di sini langsung saja Ansible minus navigator. Navigator 2. Ya, sama. 3 Ansible minus navigator. Terus selanjutnya itu di sini salah. Seharusnya kita buat default. Kemudian keyword inventory. Kemudian titik slash merujuk ke file inventory yang kita buat tadi itu. Di sini kurang T-nya. Default kurang S-nya. Kemudian ini akan merujuk ke file inventory yang kita buat tadi. Kemudian escape -2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Kemudian di sini kita disuruh pada langkah F ini login menggunakan private automation hub pada utility.lab.example.com dari command line sebelum berusaha mengeksekusi Ansible Content Navigator sehingga dapat mengunduh automation content environment image dari container registry. Username menggunakan admin dan password menggunakan Red Hat. Saja di sini kita picu perintah podman spasi login spasi utility.lab.example.com. Kemudian kita klik enter. Username-nya itu admin dan passwordnya Red Hat. Tidak kelihatan, namun diketik saja kemudian klik enter. Login berhasil. Dan di sini langkah yang G yaitu membuat file konfigurasi untuk automation content navigator bernama /home/students/review-cr1/ansible-navigator.yml. File konfigurasi ini harus mengatur default automation execution environment image ke utility.lab.example.com/ee-supported-rhl8.2 latest dan automation content navigator hanya harus mengunduh image tersebut dari kontainer repository jika image hilang atau tidak ditemukan pada control node. Langsung saja kita buat filenya, yaitu langsung dengan perintah vim ansible minus navigator
users.yml. Enter. Nah, di sini untuk mengawali filenya kita menggunakan 3D. Sebelumnya klik I untuk mode insert, kemudian 3D untuk mengawali, kemudian keyword Ansible navigator, yang execution minus environment isikan image yang di sini. Yang di sini polisi bernilai missing. Sini execution minus environment yang keyword image yang berisikan utility.let dan seterusnya ini itu digunakan untuk menentukan kontainer image yang akan digunakan untuk menjalankan konten automation atau automation content. Kemudian yang pull, kemudian polisi yang bernilai missing ini artinya hanya tarik pull image dari registrasi jika belum tersedia di lokal. Kemudian titik 2 escape titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Kemudian kita coba jalankan Ansible navigator. Di sini sedang berjalan. Baik, langsung kita escape untuk keluar. Selanjutnya, langkah yang H yaitu membuat playbook bernama users.yml di direktori project playbook di direktori project. Playbook harus memuat satu play yang berjalan pada host-host yang dikelola di grup dev. Playbook harus menggunakan satu task untuk menambah user Joe dan Sam ke seluruh host-host yang dikelola di grup dev. Mengeksekusi playbook user.yml dengan mengkonfirmasi playbook bekerja. Langsung saja kita picu perintah vim spasi users.yml. Enter. Sini 3D untuk mengawali playbook. Sebelumnya kita klik I untuk mode insert, kemudian 3D untuk mengawali playbook. Kemudian keyword name untuk memberikan nama pada playbook. Sini kita berikan nama tambah user. Kemudian host. Di sini artinya playbook ini akan dijalankan pada semua host yang berada pada grup dev. Kemudian buat task 2 dan buat nama dari task itu tambah user Joe dan Sam. Kemudian di sini menggunakan modul Ansible built-in and copy karena di sini menambahkan user.
Maksud saya di sini kita menggunakan modul Ansible built-in .user karena akan menambahkan user. Sini keyword tambah keyword name, isikan titik ganda kurung kurawal 2 kali, berisikan item, tutup kurung, titik ganda. Yang di sini kita loop ke user. Kita berikan list karena 2 user. Yang pertama ini Joe, yang kedua itu user Sam. Keyword name yang berisikan item di sini adalah placeholder yang akan diisi oleh isian dari loop ini atau perulangan ini. Kemudian escape titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Kemudian kita jalankan dengan memicu perintah Ansible navigator run /. Kemudian lanjutannya -m stdout, nama filenya yaitu users.yml. Kemudian enter. Nah, di sini sedang berjalan mengumpulkan fakta. Nah, di sini tasnya sudah berhasil. Joe sudah ditambahkan ke server B dan server A .lab.example.com. Kemudian langkah yang I yaitu menginspeksi playbook package.yml yang telah ada pada di playbook. Definisikan play variabel bernama package dengan 2 paket berjenis list sebagai nilainya meliputi httpd dan mariadb server. Mengeksekusi playbook package.yml dan mengkonfirmasi kedua paket tersebut telah diinstal pada host yang dikelola di mana playbook tersebut dijalankan. Langsung saja kita buka file playbook package.yml dengan perintah vim package.yml. Di sini kita diminta menambahkan variabel dengan key vars 2, kemudian key package s karena lebih dari 1. Kemudian kita buat secara list karena lebih dari 1. Ini yang pertama httpd, dan yang kedua itu mariadb -server. Kemudian kita escape titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Setelah itu kita mencoba menjalankan playbooknya dengan perintah Ansible navigator run /. Yang lanjutannya itu -m stdout, terus lanjutannya itu nama filenya yaitu package.yml. Kemudian enter. Di sini sedang berjalan. Nah, di sini berhasil dengan status changed. Kemudian langkah yang J
yaitu menambahkan task ke playbook package.yaml yang menginstalasi paket Redis jika ruang swap total pada host yang dikelola lebih besar dari 10 MB. Mengeksekusi playbook package.yaml kembali setelah menambahkan task tersebut. Kita masuk kembali ke file tadi, package.yaml. Kemudian kita diminta menambahkan tag i untuk mode insert. Kemudian kita menambahkan satu task lagi dengan list, kemudian dengan nama install Redis. Kemudian di sini kita menggunakan modul Ansible built-in.dnf karena di sini akan menginstal, kita menggunakan Ansible built-in.dnf. Dengan nama Redis. Kemudian state-nya atau state ini mengacu ke versinya. Kita di sini memberikan nilai itu latest merujuk ke versi terakhir. Dan di sini keyword wait untuk memberikan kondisional. Kemudian nilainya itu Ansible underscore fact simple facts. Nah, di sini artinya task yang terbuat kedua ini akan dijalankan jika swap memorinya lebih dari 10 MB. Kita klik escape -2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Kemudian kita jalankan dengan perintah seperti yang tadi. Nah, di sini saat menginstal Redis pada task kedua tadi, pada server A di skip karena swap memori pada server A dia kurang dari 10 MB. Untuk itu dia di skip dan pada server B ini berhasil karena swap memori pada server B lebih dari 10 MB. Kemudian langkah yang K yaitu melakukan troubleshooting playbook bernama verify_user.yml yang telah ada. Seharusnya memverifikasi bahwa user SAM telah berhasil dibuat dan tidak seharusnya membuat user SAM jika tidak ada. Mengeksekusi playbook dengan option "-check" dan memperbaiki jika terdapat kesalahan. Mengulangi proses ini hingga dapat menjalankan playbook dengan option "-check" dan lolos, serta mengeksekusi playbook verify_user.yml dengan normal. Langsung saja kita jalankan perintah Ansible -navigator run / kemudian lanjutannya -m stdout, nama filenya verify
user.yml, dia minus check, kemudian enter. Nah, di sini terdapat error pada file verify_user.yml, yaitu pada bagian ansible.builtin.user. Seharusnya di sini menggunakan huruf T, tapi di sini ada D. Ini kita perbaiki dengan perintah vim kita breaknya dengan masuk ke file verify_user.yml. Salahnya itu kita masuk ke mode insert, salahnya di tas pertama, yaitu pada built-in, seharusnya pakai T, built-in.user. Kita escape -2 wk untuk menyimpan dan keluar. Kemudian kita coba picu ulang dengan perintah ansible -navigator spasiran -m stdout, nama filenya verify user -yml -check, kemudian enter. Nah, sini masih terjadi kesalahan pada modul atau pada keyword when. Coba kita lihat, kita masuk ke file verify user.yml pada keyword when. Nah, di sini terjadi kesalahan pada tas terakhir pada keyword when. Seharusnya tidak ada spasi di sini karena dia akan tidak sejajar dengan keyword when pada tas kedua. Di sini dia seharusnya sejajar dengan when pada tas kedua dan ansible pada tas ketiga ini. Setelah itu kita escape -2wk untuk menyimpan dan keluar. Kemudian kita picu lagi dengan perintah yang tadi, masih dengan -check, dan kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada error lagi, sudah berhasil. Kemudian kita jalankan ulang tanpa menggunakan -check. Nah, di sini dia sudah berhasil dengan OK-nya 4, change-nya 1. Di sini tas yang pertama itu dengan memverifikasi user same tersedia atau eksis. Dia berhasil di server A dan server B. Kemudian tas yang kedua ini juga berhasil dengan message atau pesan same berhasil dibuat atau same was created, dan server B juga seperti itu. Kemudian outputnya sudah berhasil juga. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah yang L, mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah lab grade review -cr1, enter.
Di sini sudah berhasil dengan menunjukkan pas. Nah, selanjutnya itu langkah terakhir, menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan proyek ini dengan perintah ulab finish review cr1. Nah, proses menghapus atau finishnya ini sudah selesai. Untuk itu selesai pula pada soal yang pertama. Saya akan melanjutkan soal yang kedua pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih.